Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dan Prof. Heri. Di sore kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Agustina Setiawati dan saya Alvinanda akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penelitian etnografi. Langsung saja kita ke materi tentang penelitian etnografi. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian. Menurut John W. Carswell dan Ford pada tahun 2018, etnografi adalah desain kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan pola nilai bersama dan mempelajari perilaku, keyakinan, dan bahasa kelompok tersebut dalam berbagai budaya. Nah, menurut Manap 2015, penelitian etnografi mempelajari tentang perilaku bahasa dan interaksi dari kelompok masyarakat tertentu dengan berbagai budaya. Berdasarkan proses, penelitian etnografi membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengamati. Perlu dicatat bahwa penelitian etnografi ini juga dapat didekati dari titik pandang preservasi seni dan kebudayaan dan lebih sebagai suatu usaha mendeskriptif daripada usaha analitis. Biasanya, para peneliti etnografi memfokuskan penelitiannya pada suatu masyarakat. Namun, tidak selalu secara geografis saja, melainkan dapat juga memerhatikan pekerjaan, pengangguran, dan aspek masyarakat lainnya, beserta pemilihan informan yang mengetahui dan memiliki suatu pandangan atau pendapat tentang berbagai kegiatan masyarakat. Nah, masih melalui pengertian ya, menurut MZ pada tahun 2011, etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa etnografi merupakan penelitian kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan makna tentang perilaku, kebiasaan, bahasa, dan interaksi suatu kelompok melalui pengamatan secara langsung atau observasi lapangan. Sekarang kita masuk ke sejarah penelitian etnografi. Nah, di sini penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung dan terjun ke lapangan. Jadi pada abad ke-20, penelitian lebih menggunakan ilmu alam. Dengan ilmu alam, peneliti dapat mengembangkan teori perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung dan terjun ke lapangan. Nah, pada tahun 1920-an dan 1930-an, metode pengamatan langsung dan turun ke lapangan sangat bermanfaat untuk diterapkan dan ilmu sosiologi. Keuntungan lainnya adalah dapat dengan mudah dalam mempelajari kebudayaan dari kelompok masyarakat tertentu. Etnografi berawal dari antropologi komparatif yang dilakukan oleh antropolog awal pada abad ke-20. Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung dan terjun ke lapangan. Sekarang kita masuk ke kegunaan etnografi. Nah, yang pertama, etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dalam setting sosial, dan budaya tertentu. Kemudian, tujuan utama penelitian etnografi adalah untuk menangkap sudut pandang natif, hubungannya dengan kehidupan, menyadari visi dan dunianya. Dan Creswell pada 2012 itu mengatakan bahwa ethnographic design or qualitative research procedure for describing, analyzing, and interpreting a culture sharing group share parents of before, beliefs and language that develop over time. Metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisa dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Kita masuk sekarang ke jenis penelitian etnografi. Yang pertama itu ada etnografi realis.
yaitu suatu pendekatan tradisional yang bisa digunakan oleh antropolog atau budaya. Etnografi jenis ini adalah catatan situasi yang objektif dan biasanya menulis dari sudut pandang orang ketiga. Hasil dari etnografi realis lebih ke arah informasi yang objektif yang dipelajari dari seorang di situs tertentu. Ahli etnografi realis menarasikan dengan hasil yang tidak memihak dan menuliskan sesuai dengan yang diamati atau didengar secara apa adanya. Yang kedua ada etnografi kritis. Nah, jenis penelitian etnografi menggunakan penulis untuk menganjurkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Oke, garis benang merahnya udah dapat ya etnografi kritis ini, yaitu kebanyakan peneliti lebih menggunakan penelitian etnografi dengan pendekatan kritis. Pendekatan ini digunakan untuk menanggapi masyarakat pada saat ini. Ya, jenis penelitian etnografi yang menggunakan penulis untuk menganjurkan kelompok yang telah terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti etnografi ini menyampingkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan jenis kelamin yang berbeda. Yang dimana komponen utama dari etnografi kritis mencakup orientasi yang sangat bernilai, memperdaya orang dengan memberi mereka lebih banyak otoritas dan menangani kekhawatiran tentang kekuasaan dan kendalinya. Kita masuk yang ketiga adalah studi kasus etnografis. Oke, studi kasus adalah jenis etnografi yang penting meskipun berbeda dari etnografi dalam berbagai hal. Itu diungkapkan Criswell pada tahun 2018. Peneliti studi kasus fokus pada program acara atau kegiatan yang melibatkan individu daripada kelompok itu sendiri. Juga ketika penulis studi kasus meneliti suatu kelompok, mereka mungkin lebih tertarik untuk menggambarkan aktivitas kelompok daripada mengidentifikasi pola perilaku bersama yang ditunjukkan oleh suatu kelompok tersebut. Selanjutnya itu ada etnografi konvensial. Oke, etnografi konvensial ini adalah laporan pengalaman kerja lapangan seorang etnografer ya. Kemudian ada life history. Jadi studi tentang suatu individu yang berada dalam konteks budaya kehidupannya. Selanjutnya ada autoetnografi, yaitu pemeriksaan diri yang reflektif oleh individu yang diatur dalam konteks budayanya. Selanjutnya ada novel etnografis, yang dimana karya fiksi yang berfokus pada aspek budaya suatu kelompok. Selanjutnya ada mikroetnografi, yaitu studi yang berfokus pada aspek tertentu dari kelompok dan latar budaya. Selanjutnya ada etnografi feminis, yaitu studi tentang perempuan dan praktik budaya yang berfungsi untuk melemahkan dan menindas mereka. Yang selanjutnya ada etnografi postmodern, sebuah etnografi yang ditulis untuk menantang masalah dalam masyarakat kita yang muncul dari penekanan modern pada suatu kemajuan dan peminggiran individu. Sekarang kita masuk ke karakteristik penelitian etnografi. Seorang etnografer memerlukan seorang key informer atau gatekeeper yang bisa membantu menjelaskan dan masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, di mana mempunyai sensitivitas tinggi terhadap partisipan yang sedang ditelitinya, karena bisa jadi peneliti belum familiar terhadap karakteristik mereka. Karakteristik etnografi yang baik dirangkum menurut G 2009, yaitu yang pertama, berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium. Yang kedua, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang.
Yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Itu sangat penting ya. Yang selanjutnya adalah mengambil data utama dari pengalaman di lapangan, dan yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Peneliti menyajikan ceritanya secara informal, seperti seorang pendongeng, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Dan selanjutnya adalah artikel di akhir dengan sebuah pertanyaan. Slide selanjutnya, teman-teman, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agustin. Silakan kepada Agustin. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang next, Bang. Oke, yang selanjutnya kita akan tahu bahwa pemilihan topik dalam penelitian etnografi. Di sini topik penelitian dipilih berdasarkan masalah yang muncul pada pengamatan. Next. Nah, dalam menentukan topik pada penelitian etnografi harus memperhatikan beberapa hal. Menurut Murchison tahun 2010, yaitu yang pertama tempat, kejadian, dan orang. Pada penelitian etnografi, peneliti melakukan perjalanan ke suatu tempat dan mempelajari orang-orang yang tinggal di situ. Next, Bang. Nah, di sini hal ini akan membuat topik yang kadang abstrak berubah menjadi topik yang lebih konkret, di mana kelompok orang yang akan dipelajari harus mengetahui karakteristik yang jelas. Dan juga untuk tempat, peristiwa, dan orang juga harus mudah diidentifikasi, karena peneliti dan juga nanti topik yang diambil tidak terlalu abstrak atau sangat sulit untuk diteliti secara etnografi. Yang kedua, manfaat langsung dari fokus yang relatif spesifik. Di sini pemilihan topik ada pertimbangan yang bersifat praktis dan juga teoritis. Secara praktis, etnografi harus fokus pada suatu yang diteliti dengan menggunakan teknik dan strategi etnografi. Berarti di sini peneliti lebih memilih untuk mempelajari secara fisik atau tempat yang mudah dikunjungi dan dapat diakses secara teratur. Sedangkan untuk yang pertimbangan secara teoritis itu berkaitan dengan cara penelitian tersebut dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah yang berorientasi secara praktis. Ahli etnografi dapat memulai dengan mengidentifikasi pertanyaan yang belum dijawab. Jika dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka hasil dari penelitian tersebut dapat mengumpulkan informasi dalam menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga, memikirkan yang tidak jelas sebagai dapat temuan. Di sini bagi peneliti etnografi yang baru, tentunya tantangan terbesar dalam memilih topik adalah mendesain sebuah rencana penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti harus menghindari pemikiran bahwa peneliti atau diri sendiri sudah mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau ditemukan, karena hanya membuat mencari informasi yang mendukung atau dibutuhkan dalam gagasan tersebut. Salah satu cara untuk menghasilkan etnografi yang baik itu dengan membiasakan diri tidak terlihat. Pengamatan partisipan adalah bagian yang kuat dan mendasar sebagai strategi penelitian etnografi, karena dapat melibatkan berbagai jenis sumber data. Di sini, dimensi yang tidak terlihat itu seringkali cukup rumit, tetapi juga mencerminkan kompleksitas budaya dan masyarakat manusia. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pengetahuan dan perilaku budaya beraksi sebagai objek penelitian. Di sini ahli etnografi harus siap memperoleh informasi atau ilmu dengan berbagai cara, mulai dari percakapan maupun pengalaman dan observasi langsung. Yang kelima, masalah aksesibilitas. Di sini masalah aksesibilitas, peneliti harus memikirkan tentang kedekatan geografis, keuangan, dan akses transportasi.
Namun, peneliti harus mempertimbangkan ketertarikan topik dan juga ide yang diambil agar bisa dikerjakan secara teratur. Yang selanjutnya, masalah privasi. Di sini dalam mengevaluasi topik, ahli etnografi harus berhati-hati pada masalah pribadi yang muncul pada penelitian topik tertentu. Karena beberapa konvensi standar dalam presentasi etnografi atau termasuk penggunaan nama samaran dan kadang-kadang gambar komposit itu bertujuan untuk melindungi anonimitas sebagai tanggapan atau masalah identitas dan privasi. Para ahli etnografi seringkali harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi catatan dan bahkan menyamarkan kegiatan penelitian mereka untuk membantu melindungi privasi informan, terutama dalam proyek yang sangat sensitif. Yang selanjutnya, metode penelitian etnografi. Nah, di sini metodenya itu ada 5 metode yang digunakan. Yang pertama itu fieldwork atau kerja lapangan. Nah, kerja lapangan ini ciri khas penelitian bagi sosiologi dan antropologi. Namun bagi keduanya, itu metode yang digunakan pada dasarnya itu sama. Ahli etnografi itu melakukan penelitian di lingkungan asli untuk melihat orang dan perilaku mereka, semua secara insentif dan kendala di dunia nyata. Yang kedua itu ada seleksi dan sampling. Di sini untuk memutuskan cara mengambil sampel dari anggota populasi sasaran. Langkah ini yaitu menentukan lokasi yang tepat dalam memilih sampel penelitian. Ada 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan yang pertama, pilih siapa dan apa yang tidak dipelajari. Sejumlah besar orang yang informatif dan acara yang berguna hadir untuk dipelajari. Peneliti harus menyaring sumber-sumber informasi yang hanya akan menambah sedikit penelitian. Yang kedua, pilih siapa dan apa yang akan dipelajari, yaitu sumber yang paling membantu untuk memahami kehidupan dalam komunitas tertentu. Metode yang ketiga yaitu pengamatan partisipan. Di sini penggabungan dalam budaya, di mana pengamatan partisipan ini membutuhkan kontak dekat dan jangka panjang dengan orang-orang yang diteliti. Kadang pengamatan partisipan ini tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam periode yang lama atau terus-menerus. Dengan begitu, peneliti dapat menerapkan teknik etnografi dalam penelitian, tetapi tidak dapat melakukan etnografi. Kegiatan ini biasa disebut dengan pengamatan non-partisipan, seperti menonton pertandingan bola basket sekolah sebagai bagian dari pengumpulan data. Yang keempat, yaitu metodenya metode wawancara. Di sini teknik pengumpulan data yang terpenting bagi etnografer. Nah, di mana wawancara ini menjelaskan dan dimasukkan ke dalam konteks yang lebih luas tentang apa yang dilihat dan dialami oleh etnografer. Nah, wawancara ini ada jenisnya, di mana secara umum itu terdapat wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan juga informal. Yang terakhir yaitu kuesioner. Di sini cara terbaik bagi pekerja lapangan untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan keterwakilan. Nah, di sini juga kuesioner ini merupakan hasil dari pengetahuan etnografer tentang sistem dan peneliti dapat menyesuaikan dengan topik atau rangkaian perhatian tertentu. Etnografi atau etnografer itu juga menggunakan kuesioner ini untuk menguji hipotesis dengan konsep dan juga perilaku tertentu. Namun, ahli etnografi harus menetapkan relevansi kuesioner tertentu dengan budaya atau subkultur target sebelum memberikannya. Selanjutnya, next, di sini ada prosedur penelitian etnografi, di mana prosedur dalam penelitian etnografi itu langkah-langkahnya yang pertama menentukan etnografi, di mana etnografi ini digunakan untuk mendeskripsikan budaya pada suatu kelompok. Selain itu, etnografi juga digunakan untuk mengeksplorasi kepercayaan, bahasa, perilaku, dan masalah yang dihadapi kelompok tersebut. Yang kedua,
itu identifikasi dan temukan kelompok dari berbagai budaya untuk belajar. Nah, di sini kelompok yang diambil adalah kelompok yang sudah bersama dalam waktu yang lama. Dengan begitu, kebiasaan, pola perilaku, dan sikap dari kelompok tersebut dapat dilihat dengan jelas. Waktu yang digunakan pun sangat lama untuk melihat kebiasaan individu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pilih tema budaya, masalah, atau teori untuk dipelajari. Di sini dapat memberikan desain kerangka yang berorientasi untuk mempelajari budaya dalam kelompok tertentu. Nah, di sini juga dapat menginformasikan analisis dari budaya kelompok tersebut. Yang keempat yaitu tentukan jenis etnografi yang akan digunakan untuk mempelajari konsep budaya. Mungkin perlu dijelaskan bahwa secara kelompok, cara kelompok dalam kehidupannya sehari-hari, itu peneliti perlu menentukan jenis penelitian etnografi yang tepat, di mana setiap jenis penelitian etnografi dapat mengekspos masalahnya sendiri-sendiri. Pada etnografi kritis dapat mengekspos masalah seperti kekuasaan, hegemoni, dan advokasi pada kelompok tertentu. Selanjutnya, prosedur atau langkah yang kelima, kumpulkan informasi dalam konteks atau tempat kelompok tersebut bekerja atau tinggal. Nah, di sini kegiatan ini disebut dengan kerja lapangan, di mana di sini mengumpulkan informasinya dengan berbagai macam bahan informasi. Masalah lapangan adalah tentang rasa hormat, timbal balik, memutuskan data yang akan digunakan dalam mendukung informasi dan inti lainnya. Yang keenam, yaitu menghasilkan interpretasi budaya keseluruhan dari kelompok mulai analisis pola di banyak sumber data. Di sini peneliti menyusun secara rinci deskripsi budaya dari kelompok tersebut. Deskripsi lebih berfokus pada satu peristiwa, beberapa kegiatan atau kelompok tersebut dengan jangka waktu yang lama. Yang terakhir atau yang ketujuh, sajikan pola kelompok berbagai budaya dalam format tulisan. Nah, hal ini menjelaskan seperangkat generalisasi tentang cara fungsi kelompok tersebut berbagi budaya. Di sini menulis etnografi itu melibatkan analisis interaktif dan proses penulisan yang sering dimulai selama kerja lapangan. Oke, next. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa dalam penelitian etnografi itu ada etikanya. Etika dalam penelitian etnografi itu yang pertama, etnografer harus terbuka dan transparan tentang pengumpulan data. Di sini harus menyampaikan tentang tujuan penelitian, dampak yang mungkin ditimbulkan, sumber-sumber pendanaannya itu harus jelas, seperti itu. Yang kedua, etnografer harus mempelajari orang-orang atau tempat-tempat dengan rasa hormat, dan memastikan privasi mereka terjaga. Selanjutnya, etnografer juga dan juga peserta itu perlu menegosiasikan batas yang berkaitan dengan faktor-faktor ini. Yang keempat, itu etnografer juga mempunyai tanggung jawab terhadap komunitas ilmiah. Di sini seperti tidak menipu salah satu peserta atau pembaca, seperti itu maksudnya. Misalnya memanipulasi data, mengarang bukti, atau memalsukan dan juga menciplak. Nah, di sini itu merupakan salah satu etika dalam penelitian etnografi. Selain itu juga, next, penelitian harus dilakukan dengan rasa hormat agar peneliti lain tidak dilarang memasuki lingkungan kelompok tersebut di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, etnografer harus memberikan umpan balik dan memberikan imbalan kepada mereka yang diteliti secara adil dan mungkin memberikan sesuatu yang sedang dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, etika dalam penelitian etnografi, yaitu etnografer juga harus menyadari potensi dampak negatif dari presentasi dan publikasi mereka yang mungkin ada pada populasi yang diteliti, seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam penelitian etnografi itu ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini kelebihan dari
penelitian etnografi yang pertama menghasilkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validitas yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Dan keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang kelima, membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Nah, selain itu juga ada kelemahannya. Next, untuk kelemahan penelitian etnografi itu secara singkatnya, yang pertama itu perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Yang keempat, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi kemungkinan mendapatkan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Nah, itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari penelitian etnografi. Terima kasih untuk teman-teman. Sekian untuk presentasi. Sebelum ditutup, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Agustin. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami, teman-teman dan Prof. Eri, terkait penelitian etnografi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jikalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, cukup sampai sini saja. Kami tutup presentasi kami. Tentunya untuk sesi bertanya kita adakan di next ya. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.